Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Healing Kitchen. Di video kali ini aku mau membuat jajanan. Ini cireng isi ayam suwir pedas. Ini enak banget. Jajanan ini gak ada bosennya ya. Sebelum lanjut ke cara pembuatannya, bantu like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Langkah pertama, kita buat isiannya dulu. Di sini sudah aku siapkan ayam suwir sebanyak 250 gram. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan cabai secukupnya ya, sesuai selera. Kemudian ini dihaluskan bumbunya, aku gunakan blender seperti ini. Selanjutnya, panaskan wajan dan isi dengan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Masukkan bumbu yang tadi sudah kita blender. Tumis bumbu hingga tidak tercium aroma langu ya, sampai matang. Kemudian tambahkan bumbu aromatik. Di sini aku pakai daun jeruk dan daun salam secukupnya. Kemudian ini kita masak lagi sampai minyaknya itu keluar ya, minyak bumbunya keluar. Kemudian aku tambahkan lagi seasoning. Di sini aku pakai kaldu bubuk, garam, dan juga gula sedikit ya, supaya balance rasanya. Setelah bumbunya matang, kita masukkan ayam suwirnya, lalu kita masak sampai tercampur rata dan ayamnya mengering ya. Jadi teksturnya nggak terlalu basah lagi. Kita aduk terus sampai semuanya merata. Jika sudah tercampur rata dan teksturnya tidak terlalu basah, ini udah bisa kita angkat ya. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 350 ml dan tambahkan bawang putih yang sudah di blender dengan air sedikit ya, seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh garam dan sedikit kaldu bubuk. Ini opsional, kalau mau pakai garam aja udah cukup kok. Setelah itu ini dimasak di atas kompor sampai benar-benar mendidih. Selanjutnya, siapkan 100 gram tepung terigu. Dan masukkan air yang tadi sudah kita masak ya, dalam keadaan masih panas. Baru diangkat dari kompor, lalu kita tuang ke dalam tepung terigu. Ini nggak usah dituang semua ya, disisakan sedikit karena kita nggak tahu kelembaban tepungnya kan, takutnya airnya kebanyakan nanti jadi lembek. Jadi sedikit dulu, kalau kurang bisa ditambah ya. Ini diaduk sampai terigunya tercampur rata dan matang. Lalu tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 350 gram. Ini tepung terigunya masih dalam keadaan panas ya, jadi diaduk pakai sendok seperti ini. Setelah sedikit hangat, suhunya turun, baru kita aduk menggunakan tangan. Kita uleni sampai kalis, sampai tercampur rata. Setelah kalis, teksturnya jadi seperti ini ya, lembut tapi dia nggak lengket seperti ini ya. Nah, ini udah bisa kita cetak. Di sini mau aku simpan di atas alas kerja seperti ini. Diuleni sebentar. Nah, ini udah bisa kita cetak. Jangan lupa sisa adonannya ditutup ya, supaya nggak kering. Nah, kemudian ini diratakan menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu mau aku cetak bulat-bulat seperti ini ya. Ini aku bikinnya agak tipis ya. Kemudian di sini aku menggunakan cetakan pastel atau cetakan dimsum ya. Ini yang ukuran kecil. Untuk diameternya aku lupa, nanti aku cek lagi ya. Nah, kemudian isi dengan ayam suwir yang tadi udah kita bikin. Lalu ditekan sampai benar-benar mentok ke bawah gitu ya teman-teman, biar benar-benar rapat. Jadi pas digoreng itu dia nggak kebuka lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Cantik banget ya cirengnya, lucu banget kayak kerang. Ini mini ya, teman-teman. Nah, lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini udah selesai semua dicetak. Hasilnya jadi sebanyak ini, kurang lebih ada 52 pieces. Isiannya pas habis, adonannya sisa sedikit, sisa untuk satu cireng lagi mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini mau aku kemas, tapi sebelum dikemas untuk dijadikan frozen food, aku mau kukus dulu dan sebagian rebus. Jadi aku mau tahu perbedaannya lebih enak dikukus atau direbus ya. Nah, ternyata setelah aku coba lebih mudah direbus, jadi dia tuh lebih basah, nggak
nggak nempel satu sama lain, tapi kalau dikukus itu nempel. Tapi mungkin kalau dikukusnya diolesi minyak di bagian cirengnya ini nggak nempel kali ya. Lebih enak yang dikukus sih, dia nggak basah gitu, jadi nggak ngambil banyak tepung kering gitu. Nah, ini mau aku rebus juga. Ini rebusnya sebentar aja, ngukusnya juga sebentar ya. Cuma asal matang bagian luarnya aja. Karena kan ini tujuannya supaya dia nggak hancur, nggak nempel satu sama lain. Nah, ini cirengnya udah dingin. Sekarang mau aku taburi tepung sagu atau tepung tapioka ya, seperti ini supaya nggak saling menempel satu sama lain. Karena ini mau aku kemas dan aku vakum ya, biar lebih tahan lama, lebih awet. Jadi ini untuk ide jualan frozen food gitu. Selanjutnya ini aku menggunakan plastik vakum yang roll gitu. Kemudian ini aku punya mesin vakumnya. Ini aku beli di toko oren ya. Yang mau linknya nanti aku tulis di deskripsi. Ini berguna banget buat aku. Selain untuk frozen food, ini juga untuk food prep ya. Aku nyimpen makanan, nasi, aku vakum seperti ini dan simpen di freezer itu lebih praktis, lebih mudah dan lebih hemat tempat. Kemudian potong plastiknya sesuai ukuran yang diinginkan, lalu kita susun cirengnya ke dalam plastik. Ini aku isi sebanyak 11 pieces, aku jual sekitar Rp10.000. Setelah itu ini bisa kita langsung vakum setelah diisi seperti ini. Caranya ini mudah banget ya, kayak gini. Ini ada 4 fitur ya. Nah, kayak gini. Nah, ini cirengnya satu ada yang bocor, aku nggak ngeh. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kita akan simpan di freezer. Dan pastinya ini lebih awet ya, teman-teman, seperti ini. Jadi kemasannya lebih fancy ya, lebih proper gitu. Nah, ini yang udah aku goreng, ini ada yang langsung goreng dan ada yang setelah dikukus atau direbus. Nah, ini yang langsung goreng, dia itu teksturnya jadi lebih kering luarnya gitu ya, teman-teman bisa lihat tekstur luarnya tuh kering, garing, tapi nggak keras juga. Nah, kalau ini yang setelah dikukus, direbus, dia itu lebih chewy banget ya, teman-teman. Jadi ada perbedaan ya, langsung digoreng dan dikukus. Aku lebih suka yang setelah dikukus atau direbus, dia tuh lebih chewy, lebih lembut gitu. Kalau yang digoreng itu lebih crispy luarnya, lebih garing. Jadi kembali ke selera masing-masing, tapi untuk ide jualan frozen food aku lebih milih untuk dikukus atau direbus dulu. Nah, segitu aja video dari aku ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.